Ini kita akan belajar tentang kematian Yesus Kristus karena dosa-dosa kita. Mari kita melihat 2 Korintus pasal 5 ayat 14. 2 Korintus adalah buku yang ke-47 di dalam Alkitab. Ada tertulis di sini, karena kasih Kristus mendesak kami, sebab kami menyimpulkan bahwa jika seorang mati untuk semua orang, maka semua orang telah mati. Dan bahwa ia sudah mati untuk semua orang, supaya selanjutnya mereka yang hidup tidak akan hidup untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk Dia yang sudah mati bagi mereka dan sudah bangkit. Jadi kita melihat dari ayat-ayat ini bahwa Yesus Kristus tidak mati karena dosa-dosa dirinya sendiri. Dia tidak pernah berbuat dosa. Jadi dia tidak punya dosa. Dia mati untuk kita. Dia mati karena dosa-dosa kita. Dia dihukum mati, disalib, supaya kita tidak harus ke neraka. Nah, ini adalah kasih yang sangat besar. Saya mau bertanya kepada Anda, apakah Tuhan yang Anda sembah mengasihi Anda sehingga Dia akan menjadi manusia untuk mati menggantikan Anda? Pikir tentang hal itu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada itu. Maha pengasih, Yesus adalah yang maha pengasih. Tidak ada suatu Tuhan yang mengasihi lebih dari itu. Yesus mati bagi semua orang. Saya mau bilang semua orang itu berarti Anda sendiri, termasuk Anda sendiri. Kristus mati untuk Anda sendiri supaya Anda dapat pergi ke surga. Dia mati dan sesudah itu dia bangkit. Dia bangkit. Jadi dia lebih kuat daripada maut, dan itu sebabnya dia bisa menyelamatkan jiwa kita. Nah, oleh karena dia sudah mati bagi semua orang dan sudah bangkit, selanjutnya kami tidak mengenal siapapun menurut daging. Ya, walaupun kami pernah mengenal Kristus menurut daging, namun sekarang kami tidak mengenal Dia demikian lagi. Jadi maksudnya kita tidak tahu kelihatan Kristus adalah apa. Kita pasti tahu Kristus tidak berambut panjang, sebab ada tertulis bahwa kalau seorang laki-laki mempunyai rambut panjang, itu hal yang malu bagi dia. Kristus pasti tidak berambut panjang. Tapi yang kita tahu dari Alkitab bahwa Yesus adalah anak Bapa Elohim di surga, dan kita tahu bahwa Yesus sudah datang ke dunia ini. Dia menjadi manusia supaya dia bisa menggantikan kita dalam hukuman mati. Dan di ayat 17 ini ada tertulis, oleh karena itu, jikalau siapapun ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, lihatlah segalanya sudah menjadi baru. Jadi Kristus mati bagi semua orang. Dia mengharapkan kita akan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia mengharapkan
bahwa hidup yang kekal yang ada di dalam Kristus akan kita terima supaya kita mempunyai hidup yang kekal dan kita pasti akan pergi ke surga dan bahwa kita akan berterima kasih kepada Dia. Dan karena berterima kasih kepadanya, kita akan mau hidup suci. Kita akan mau menaati perintah-perintahnya. Dan dengan demikian kita baca bahwa segalanya sudah menjadi baru. Yang lama sudah berlalu, lihatlah segalanya sudah menjadi baru. Dengan percaya pada Yesus, kita mulai lagi, kita mempunyai hidup yang baru, bukan seperti dulu. Kita sudah melakukan banyak dosa, kita sudah berbuat banyak hal yang salah, tapi sekarang kita diberi kesempatan karena kita percaya pada Yesus dan kita pasti ke surga, 100% pasti ke surga, maka kita akan berterima kasih dan kita akan hidup sesuai dengan kemauan Yesus. Nah, pasal 5 ayat 18, dan segala hal adalah dari Elohim yang sudah mendamaikan kita kepada dirinya oleh Yesus Kristus. Jadi, waktu Yesus mati di salib, menggantikan kita, itu memberi jalan supaya Bapa yang di surga, Elohim kita, dapat mengampuni semua dosa kita supaya kita bisa menjadi satu dengan Dia. Maksud saya supaya kita bisa ke surga dan akan ada bersama-sama Dia di surga. Dan sudah memberi kita pelayanan rekonsiliasi. Jadi tugas saya sebagai orang yang sudah diselamatkan Yesus dan sudah mempunyai hidup yang kekal, tugas saya adalah untuk memberitakan rekonsiliasi melalui Yesus. Kita bisa ada rekonsiliasi dengan Elohim supaya kita yang dahulu adalah musuh, orang yang tidak menaati perintah-perintahnya dan sudah berbuat banyak dosa, kita dapat kembali dan ada persekutuan dengan Elohim. Yaitu, ayat 19 ini, yaitu bahwa Elohim ada di dalam Kristus dengan mendamaikan dunia kepada dirinya. Nah, pikir sedikit. Dikatakan, ini sangat penting. Dikatakan di sini, Elohim ada di dalam Kristus. Apa artinya? Waktu Yesus datang ke dunia ini, sebenarnya Elohim adalah Tritunggal. Ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Jadi, waktu Yesus datang, Dia adalah Putra, Dia datang, Dia menjadi manusia, Dia adalah Elohim di dalam manusia. Dan jadi Elohim ada di dalam Kristus dengan mendamaikan dunia kepada dirinya. Waktu Kristus mati di situ, itu memberi jalan supaya Elohim yang maha adil dapat mengampuni dosa-dosa kita dan tetap Dia adil. Dosa kita harus dihukum, tetapi mereka sudah dihukum di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan demikian, Elohim Bapa tetap adalah adil dan dapat mengampuni kita.
Dan ini baca ini dengan sangat baik. Dan tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran mereka kepada mereka. Waduh, ini sangat baik. Karena Kristus mati bagi kita, semua dosa kita tidak diperhitungkan kepada kita. Kristus sudah dihukum karena dosa-dosa itu. Jadi, semua dosa kita yang lalu sudah dihapus. Tidak akan diingat lagi. Dan semua dosa kita pada masa depan tidak akan diperhitungkan kepada kita. Semua dosa kita dihapus dengan darah Yesus Kristus supaya kita pasti akan ke surga. Ini sebabnya kita bisa tahu dengan pasti bahwa kita akan pergi ke surga. Jikalau seperti dipikir oleh banyak orang, kalau kita harus berbuat baik supaya kita bisa ke surga, wah, kalau begitu, itu sangat tidak baik. Itu kabar yang jelek sebab kita semua tidak hidup baik. Kita semua berdosa. Tetapi dengan percaya kepada Yesus yang sudah mati bagi semua orang dan sudah menghapus semua dosa yang setiap orang yang akan percaya kepadanya, maka kita pasti ke surga. Kita bacakan ayat ini sekali lagi. Yaitu bahwa Elohim ada di dalam Kristus dengan mendamaikan dunia kepada dirinya dan tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran mereka kepada mereka dan sudah menyerahkan kepada kita firman rekonsiliasi itu. Ayat 20, adapun kita adalah duta-duta bagi Kristus, seolah-olah Elohim memohon kepadamu melalui kami. Kami memohon kepadamu demi Kristus, jadilah kamu didamaikan dengan Elohim. Yang saya paling mau adalah bahwa Anda akan didamaikan dengan Elohim. Dengan cara percaya kepada Yesus. Percaya bahwa Yesus sudah mati menggantikan Anda dalam hukuman mati supaya Anda tidak harus dihukum mati di neraka. Jadilah kamu didamaikan dengan Elohim. Karena ia sudah, yaitu Elohim Bapa, sudah membuat dia, Yesus Kristus, yang tidak pernah mengenal dosa, menjadi kurban dosa bagi kita, supaya kita dapat dijadikan kesucian Elohim di dalam dia. Wah, ini ayat yang sangat baik, sangat mulia. Elohim Bapa sudah membuat Yesus Kristus, putranya, Yesus yang tidak pernah mengenal dosa, dijadikan kurban dosa bagi kita. Jadi Yesus dikurbankan supaya kita tidak harus ke neraka. Dan kalau kita akan percaya kepadanya, maka kita akan dijadikan kesucian Elohim di dalam dia. Kita memberi Yesus semua dosa-dosa kita. Yesus mati untuk dosa-dosa kita itu dan dia memberikan kepada kita kesuciannya. Supaya kita dianggap suci karena kita memiliki kesucian Yesus. Bukan karena kita demi diri sendiri hidup baik. Tidak. Tetapi karena Yesus hidup baik dan dia mati menggantikan kita. Dan dengan kita percaya kepadanya, maka kita menerima hidup yang kekal. Apakah Anda sudah memiliki hidup yang kekal? Apakah sudah percaya pada Yesus? Kalau belum, sekarang panggil kepada Yesus
berseru kepadanya, "Oh Tuhan, saya orang berdosa, saya tidak layak pergi ke surga. Tetapi saya percaya bahwa Yesus sudah mati menggantikan saya dan saya menerima hidup yang kekal yang dijanjikannya supaya saya pasti ke surga. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Amin.